Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Indonesia dawlatan mustaqila bi anwa'il adatil mukhtalifah. Walidzalika aujama innal uhuwa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Dewan juri yang saya takzimi, hadirin rahimakumullah. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya Saiful Azhar, perwakilan dari Politeknik Ati Makassar, untuk menyampaikan sebuah ceramah dengan tema Ramadan menumbuhkan pribadi tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, yang kami khususkan untuk para kaum milenial. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Bida Ismail bin Kathir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, Syabban wa huwa quwwatu ba'da ta'at, bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki dapat masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Terlebih lagi di bulan yang istimewa ini, yakni bulan suci Ramadan. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan, di zaman milenial ini tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada segala punya, tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, dikarenakan melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan mereka terjerumus ke dalam jurang narkoba dan terbuyuk rayuan wanita penggoda. Padahal Syekh Mustafa Al-Hulayani, salah seorang pujangga Mesir, menyatakan dalam syairnya, Inna fi yadi syubbanni amral ummati wa fi ahdamiha hayyataha, bahwa sesungguhnya di tangan kita lah, di tangan para pemuda lah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa juga harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif dari era globalisasi di zaman milenial ini, agar kita terhindar dari narkoba dan lain sebagainya. Jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitabnya Afsar Hayatu fil Islam memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatu fardiyah. Kita sebagai seorang pemuda harus senantiasa semangat untuk belajar ilmu pengetahuan. Sebagaimana Rasul bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang laki-laki dan setiap orang perempuan. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, di bulan yang istimewa ini, marilah kita terus semangat untuk belajar ilmu pengetahuan umum di
disertai mendalami ilmu pengetahuan agama. Sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa, yang akan membuat bangsa dan negara kita berjaya di zaman milenial ini. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Semoga kita menjadi pemuda harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman dan bertakwa, disertai dengan akhlakul karim, jauh dari narkoba dan dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kita hidup bahagia di dunia, terlebih nanti kelak di akhirat. Demikianlah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kealfaan dan kesalahan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.